syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Tuhan menolong kami, dan sekarang kami menyerahkan Tuhan yang memberkati doa malam hari ini, sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu, maka firman-Mu sungguh membekali kami untuk menghadapi hidup kami yang akan datang, bahkan juga untuk menolong orang-orang lain yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan yang menyempurnakan segala yang kami kerjakan dalam pelayanan dan penyembahan kami. Juga ketika kami nanti melayani Tuhan dengan doa, maka doa kami oleh anugerah-Mu penuh dengan kuasa, juga semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan dan berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama dengan kami di doa malam hari ini, dan mari kita melanjutkan perenungan kita. Saudara-saudara, perenungan kita malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu memperhatikan sekeliling kita. Jadi perenungan di doa malam itu terutama akan kita minta kepada Tuhan supaya kita dibawa untuk mengatasi hidup dan membekali hidup pada zaman ini. Nah, antara lain saya memperhatikan dengan gejala-gejala yang ada di masyarakat, saudara ya. Saya membaca dalam hari-hari ini, bahkan di kota kami, di dekat saya tinggal, terjadi kejadian bunuh diri, saudara. Dan ketika saya mengetik, seringkali kan kita ini kalau ingin mengetahui kabar-kabar zaman sekarang ini, kita mengetik soal istilah, jadi kata bunuh diri gitu aja. Nanti yang keluar itu ada banyak kasus-kasus yang sudah terjadi, itu muncul lagi, dapat kita amati. Nah, ini ternyata jumlahnya itu ada banyak, tapi yang terakhir ini cukup tragis, saudara-saudara ya, di kota di dekat kami tinggal ya, di Pulau Kulon. Itu pada tanggal 27 Mei tahun 2022 ada seorang ibu rumah tangga yang diberi inisial Las begitu, itu mengajak dua anaknya, yaitu T, inisialnya T 10 tahun dan Ain 6 tahun, diberi makan dari mie instan, ternyata sudah dicampur dengan racun itu ya. Lalu dia sendiri juga bunuh diri dengan racun itu, sehingga ketiganya dibawa ke rumah sakit, yang ibu tidak tertolong, lalu juga yang
eh, yang Ain 6 tahun itu tidak tertolong, tapi T sampai sekarang ini masih hidup. Jadi ada seorang ibu rumah tangga yang bunuh diri beserta dengan kedua anaknya, yang tertolong satu. Nah, yang seperti itu jadi saya merenungkannya, saudara-saudara ya. Saya merenungkan bagaimana kita orang beriman menyikapi hal-hal semacam ini. Dan jangan berkata bahwa saudara-saudara peristiwa-peristiwa semacam ini tidak akan menimpa kita atau bahkan tidak akan menimpa orang-orang yang di dekat kita. Tetap gejala semacam ini semestinya menjadi beban doa kita dan perlu dipahami. Nah, makanya judul renungan dalam doa malam hari ini adalah bunuh diri rohnya kemana? Ya, saya mengajak saudara merenungkan ini. Judulnya bunuh diri rohnya kemana? Nah, mari kita baca dulu Keluaran pasal 20 ayat 13. Ini hukum 10, saudara ya, yang sudah pernah kita gumulkan juga, kita renungkan. Keluaran pasal 20 ayat 13, bunyinya jangan membunuh. Jangan membunuh. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan hukum, dan ini hukum 10, hukum utama, dan di situ jelas ada larangan jangan membunuh. Itu saudara ya. Ini berarti dilarang membunuh, jangan membunuh. Itu. Nah, sehingga bagaimana dengan orang yang kan tidak membunuh orang lain, tapi membunuh dirinya sendiri? Ya tetap dosa, tetap bersalah di hadapan Tuhan ya. Dan saudara, kalau kita merenungkan soal bunuh diri ini sebetulnya ya nggak enak. Saya mau mengajak membicarakan ini soal bunuh diri itu, membicarakan saja nggak enak, membayangkan jadi nggak enak. Tapi ternyata saudara, saya menjumpai dalam pelayanan saya, saya menjumpai konseli saya, ya, orang-orang yang mau bunuh diri bahkan sudah bunuh diri tapi tidak mati. Itu saya pernah ketemu, saudara. Saya pernah ketemu langsung menjadi konseli saya. Jadi hal-hal yang bersifat manusiawi itu bisa saja menimpa siapa saja. Itu orang-orang beriman loh. Konseli saya kan sebagian besar orang beriman. Kalau yang mau bunuh diri ini salah satunya saya ingat bukan orang beriman. Ya, ini terutama yang saya temui ya, anak-anak muda yang pemilu hamil sebelum menikah, ya, perkawinan hamil dulu ya, hamil sebelum menikah. Nah, sebelum sebelum urusannya itu menjadi terang benderang dan dibereskan sama orang tua, mereka ada yang pernah mencoba sudah minum racun serangga. Itu mengaku di hadapan saya. Dan ada juga yang karena putus cinta, ya, putus cinta tidak sampai mengandung, tapi putus cinta sudah menyebabkan seseorang ingin bunuh diri, saudara ya. Nah, mari kita cermati kalau berbicara mengenai bunuh diri, ini sebetulnya ada beberapa jenis ya. Ada beberapa jenis bunuh diri yang saya tahu dan sempat saya baca secara fakta, jadi menjadi berita dan bahkan juga menjadi cerita sejak lama. Itu ada bunuh diri kehormatan. Jadi bunuh diri itu untuk kehormatan, ya. Konon di Jepang itu falsafahnya di sana kesatria atau keperwiraan itu menjadi sebuah hal yang berharga. Kehormatan itu menjadi hal yang berharga. Makanya saudara, kalau kita melihat ada sampai ada yang difilmkan gitu, kalau seseorang sampai istilahnya harus menanggung jawabi sebuah hal besar yang dia tidak sanggup melakukannya, maka lebih baik dia mati terhormat dengan cara bunuh diri yang disebut harakiri, yaitu merobek perut sampai mati. Dan di film-film itu bahkan dia ditunggui oleh, kalau seorang guru persilatan begitu, ditunggui oleh murid-muridnya. Bahkan murid-muridnya memohon, jangan harakiri guru, jangan harakiri guru. Tapi di depan murid-muridnya dia melakukan itu. Jadi itu
bunuh diri kehormatan. Nah, ini kan coba kita renungkan. Ini falsafah duniawi itu banyak yang bertentangan dengan firman Tuhan yang kita percaya. Tuhan yang kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya kita yang menjadi murid-murid Kristus, apalagi di zaman perjanjian baru ini sudah jelas membunuh itu tidak boleh. Membunuh siapapun termasuk membunuh diri itu tidak boleh. Ya. Hukum 10 salah satunya mengatakan jangan membunuh. Di situ tidak ada lanjutannya bahwa jangan membunuh kecuali dirimu sendiri, enggak, bukan. Jangan membunuh, sudah, tidak boleh membunuh. Ya. Membunuh apapun. Nah, saudara-saudara, seringkali kalau untuk menafsirkan hal ini, bagaimana kalau kita makan daging itu berarti membunuh hewan. Nah, itu ada referensi yang lain. Ayatnya yang lain mengatakan bahwa manusia itu diberi kuasa atas segala yang ada. Pada zaman Adam dan Hawa, kuasailah bumi. Ya. Jadi olahlah bumi lah, istilahnya seperti itu, untuk menjadikan kesejahteraan buat umat manusia. Bahasa saya mengatakan semacam itu. Jadi kalau kita membunuh hewan untuk dimakan, untuk dijadikan untuk menyambung hidup, nah itu ayatnya mengatakan kuasailah, makanya itu yang kita pakai. Jadi kalau membunuh hewan tapi dimanfaatkan itu tidak dosa. Oleh karena itu maka keyakinan lain, bahkan ada yang membuat peraturan bahwa kalau menyembelih ayam, menyembelih hewan yang untuk dikonsumsi itu bahkan ada doanya tertentu seperti itu ya. Nah ini. Nah, tapi kalau harakiri ini pun bertentangan dengan firman Tuhan. Masih ada lagi yang disebut eutanasia ya. Eutanasia itu bunuh diri karena sudah memang istilahnya, contohnya begini, ada orang yang sakit nggak sembuh-sembuh, lalu dia melakukan bunuh diri, sontek mati atau apapun seperti itu. Atau ada yang terlalu tua. Saya pernah membaca sebuah berita yang terlalu tua, dan bahkan yang seperti ini bisa pamit dengan keluarganya. Dan kemarin dulu ya, yang sempat ada, yang Anda bisa mencari, sekarang ini berita-berita gampang dicari, itu pamit dengan keluarganya dan melakukan bunuh diri, minum obat tidur sebanyak-banyaknya sehingga tidur, dan ketika dia wafat itu ada di pangkuan juniornya, ada di pangkuan entah anaknya atau siapapun, tapi gambarnya semacam itu. Nah, jadi ada beberapa alasan untuk bunuh diri semacam ini, saudara. Tapi itu pun dengan alasan apapun, kitab suci, firman Tuhan melarang. Jangan membunuh, gitu ya. Nah, saudara sekalian, yang seperti ini, mari kita mencermati. Karena ada juga loh, orang seiman yang melakukan semacam itu. Bahkan menjadi pertanyaan buat kita, kok bisa ya? Bisa sampai ada yang seperti itu. Jawabannya ya bisa saja. Karena sepanjang manusia itu mengalami masalah, dan masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan usaha yang ada, maka kemudian dibuat jalan pintas mengakhiri hidup. Nah, mari kita sebagai orang beriman menghadapi akan hal ini. Yang pertama, mari kita merenungkannya, kalau diri kita sendiri sedang menghadapi masalah yang sangat-sangat berat, tertekan seperti itu, mari kita ingat bahwa ada Tuhan. Nah, ini umumnya orang-orang kalau yang bunuh diri itu pasti kecenderungannya imannya kurang teguh. Kalau orang yang memiliki iman yang teguh itu optimis, memiliki harapan besar ke depan itu bahwa hidup itu ada pertolongan, ada Tuhan, ada pertolongan, ada orang-orang di sekeliling kita. Bahkan kalau di lingkungan Kristiani ada konselor-konselor. Saya baca, saudara bisa mencari di internet, ternyata ada Departemen Kesehatan itu menyediakan telepon-telepon khusus untuk konsultasi kasus-kasus semacam ini ternyata ya. Saya tidak mencatatnya, tapi saudara bisa mencarinya, ada ya.
barusan saya baca ya, saya membukanya tadi. Nah itu, jadi kalau mengalami masalah sendiri, itu jangan sampai putus asa sampai mengakhiri hidup. Orang beriman harus punya sebuah prinsip atau pengertian bahwa di sebalik hidup ini masih ada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan di alam roh, di akhirat. Firman Tuhan berkata seperti itu, di hadapan Tuhan, di dimensi roh itu ya. Nah, jangan membayangkan bahwa kalau orang punya masalah lalu bunuh diri itu masalahnya selesai. Ya karena mati gitu. Loh, ya mati ini tapi di balik kematian itu ada apa kan kita tidak tahu. Manusia banyak tidak tahu, saudara-saudara ya. Tapi firman Tuhan memberitahu, Alkitab memberitahu bahwa di sebalik kehidupan ini, kalau orang sudah dipanggil Tuhan itu rohnya masih. Dan di sana ada dua tempat, yaitu tempat kemuliaan yang biasanya disebut surga, dan tempat hukuman yang biasanya disebut neraka. Nah ini yang orang harus berusaha supaya jangan sampai masuk neraka, kan seperti itu. Tapi kalau orang membunuh diri, saudara-saudara sekalian, itu sudah pasti tidak masuk surga. Ya, ini yang menghakimi bukan saya, tapi firman Tuhan, loh, saudara ya. Karena Tuhan berkata, jangan membunuh, kok malah dirinya sendiri dibunuh. Nah, itu loh. Dengan alasan apapun, ya. Memang yang sudah-sudah itu kalau sesuai dengan berita-berita yang ada, orang-orang yang bunuh diri itu punya alasan. Seperti ibu rumah tangga yang tadi saya ceritakan belum lama ini masih termasuk dalam bulan-bulan ini, minggu-minggu ini loh. Nah, ini ya, dalam minggu-minggu ini itu alasannya adalah alasan ekonomi. Jadi, ini membuka wawasan kita. Kita sendiri sebagai orang beriman, dimungkinkan kita memiliki iman yang teguh, mental yang handal untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin menekan. Tapi, ada orang-orang lain di sekitar kita, saudara ya. Oleh karena itu, kalau saudara melihat orang-orang lain di sekitar kita yang perlu ditolong, mari minta kepada Tuhan supaya kita diberi kemampuan untuk menolong mereka. Ya, menolong dalam segi apapun. Saudara, saya beberapa kali merasa kecewa orang seperti saya yang melakukan pekerjaan Tuhan gitu ya. Itu yang seharusnya menolong orang, tapi terlambat beberapa saat untuk menolong dan akhirnya membawa sebuah kesukaran besar, sebuah celaka yang saya berkata sebetulnya kalau dulu ketemu dengan kita, dulu kita arahkan, tidak akan mengalami hal-hal yang sedemikian parah itu. Nah, kalau ini menyangkut nyawa, mari kita perhatikan orang-orang di sekitar kita, terutama teman-teman seiman, terutama teman-teman seiman atau keluarga, bahkan semacam itu. Kita harus mewaspadai supaya kita jangan sampai keluar dari kebenaran Tuhan, saudara-saudara sekalian. Nah, untuk menolong itu tidak mudah. Makanya tadi saya pakai istilah minta kepada Tuhan supaya kita diberi kemampuan untuk menjadi alat Tuhan, menjadi sumber pertolongan buat orang-orang di sekeliling kita yang perlu pertolongan semacam itu. Nah, jadi kalau judul renungan kita di doa malam ini, bunuh diri rohnya kemana? Saya ingin mengajak membaca referensi satu lagi dari firman Tuhan, yaitu di Matius pasal 22, tentang hukum kasih dulu. Terutama pada ayat yang ke-39. Tapi saya baca mulai ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ini tidak asing ini. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan itu menjadi hukum yang pertama dan yang utama. Lah, kemudian ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, saya disadarkan ini tidak sejak dulu. Memahami ayat 39 ini bahwa di sini ini juga terkandung maksud supaya kita mengasihi diri sendiri. Bapak Ibu Saudara yang mendengar suara saya bisa memahami. Ini perintah dari Tuhan supaya kita mengasihi diri sendiri. Mungkin menjadi pertanyaan buat kita. Coba baca ayatnya. Dan hukum yang kedua, kata Tuhan Yesus, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Nah, perhatikan kalimat berikutnya ini, frasa berikutnya ini. Seperti dirimu sendiri. Seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Berarti sebelum mengasihi sesama manusia, Tuhan menginstruksikan supaya kita mengasihi diri sendiri dulu. Kan begitu ini. Ya, jadi kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri itu loh. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang kok tidak mengasihi diri sendiri malah sampai membunuh diri, maka sudah pasti rohnya tidak masuk ke surga. Tetapi dia melanggar firman Tuhan berkali-kali. Yang tadi saja dikatakan jangan membunuh, nah ini malah membunuh diri. Lalu yang berikutnya tidak mengasihi diri sendiri. Jadi diri sendiri itu justru harusnya yang pertama dilakukan. Ini berbeda dengan sifat egois loh saudara. Ada yang disebut orang yang egois itu mengasihi diri sendiri. Itu enggak boleh. Ya, yang itu berkelebihan. Mengasihi diri sendiri sampai berkelebihan, egois namanya, sampai hal-hal yang sosial yang seharusnya juga memperhatikan orang-orang di sekeliling kita, termasuk keluarga kita, itu tidak dilakukan, tapi hanya diri sendiri terus, itu yang diutamakan dan secara berlebihan, itu yang namanya egois. Tapi kalau mengasihi diri sendiri secara wajar, ya haruslah, ya kan? Diri sendiri kalau lapar ya diberi makan, ya kan tubuh kita ini. Kalau kotor ya mandi, ya gitu. Bahkan berhias supaya kelihatan lebih baik gitu, seperti itu. Nah, itu mengasihi diri sendiri. Jadi, saudara, jawabannya bunuh diri rohnya kemana? Bunuh diri rohnya kepada maut. Tidak masuk di tempat kemuliaan. Karena itu jangan bunuh diri, ya. Dan juga tolonglah orang-orang lain di sekitar Anda yang rawan akan hal ini supaya mereka tetap hidup. Nah, inilah saudara renungan kita malam hari ini menghadapi dunia yang luar biasa ini. Sekali lagi, jangan saudara berkata bahwa ini kok renungannya kok temanya kok bunuh diri loh. Tapi kita ini sekarang sedang mengamati hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, bahkan juga yang menimpa orang-orang beriman. Dan saudara kalau membuka kabar-kabar yang ada, itu ternyata kasus bunuh diri itu cukup banyak terjadi, bahkan di bangsa dan negara kita. Di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini, bahkan yang barusan adalah di dekat kota saya, saudara ya. Itu hanya beberapa kilometer dari tempat saya. Mungkin kecamatan yang disebutkan itu tidak sampai 10 kilo kayaknya. Itu saudara ya. Nah, jadi terus apa nilai yang harus kita serap dari kedua bagian firman Tuhan, yaitu mengenai jangan membunuh ini? Ya, fokus kita sekarang merenungkan supaya mencegah adanya bunuh diri apapun alasannya. Nilainya saya susun dalam sebuah kalimat, miliki iman dan atasi kesulitan dengan usaha sekuat tenaga bersama Tuhan. Juga tolonglah orang lain yang mengalami tekanan. Begitu. Miliki iman dan atasi kesulitan dengan usaha sekuat tenaga bersama Tuhan. Juga tolong orang lain yang mengalami tekanan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara, kita akan berdoa secara umum, bahkan juga untuk hal yang sedang kita renungkan, kaitannya dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, bahkan khususnya di tengah-tengah umat beriman, di tengah-tengah kita, dan tubuh Kristus yang kita terhisap di dalamnya, dan juga nama-nama yang hari ini
minggu ini masih harus kita doakan di hadapan Tuhan. Ya. Kita pujikan, kuduskan tempat ini, dan kita akan melanjutkan melayani Tuhan dengan doa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan memberikan iman kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami mampu mempercayai dan merasakan bahwa Tuhan ada, sehingga hidup kami siap meraih kemenangan. Bahkan di tengah-tengah dunia yang banyak kabar-kabar yang luar biasa, tapi Tuhan menolong kami. Sekarang Tuhan, kami mendoakan sekeliling kami, ternyata tanpa kami sadari banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang di luar akal. Banyak terjadi hal-hal yang aneh, bahkan kematian yang merenggut beberapa nyawa karena berbagai sebab, terutama soal bunuh diri. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan yang terjadi dalam minggu kemarin ini. Tuhan, kami berdoa, mohon mereka Tuhan selamatkan. Yang masih hidup, jiwanya Tuhan selamatkan. Tidak berkelebihan kalau kami memohon. Yang pertama dapat kami lakukan adalah supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan itu diselamatkan, mengenal Tuhan Yesus, dan hidupnya menjadi baik dan benar, kudus di hadapan-Mu. Ini doa kami. Selebihnya kuasa Tuhan dan kasih karunia Tuhan serta kemurahan Tuhan yang kami berharap Tuhan anugerahkan kepada kami para umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami menyerahkan hidup kami untuk Tuhan beri kekuatan. Bahkan kami umat beriman, semua kami dapat mencintai hidup yang Tuhan berikan. Sehingga kami juga memelihara hidup kami, memelihara tubuh kami. Bahkan menjadi berkat buat orang lain di sekeliling kami. Tuhan berkenan menggunakan kami menjadi kekuatan buat mereka. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Dan kami terus berdoa, bangsa dan negara kami ada dalam damai sejahtera Tuhan. Juga mengalami pemulihan dari situasi khusus yang barusan kami alami, dan sekarang terima kasih Tuhan memberikan titik terang permulaan ke arah pemulihan. Kami mohon Tuhan semakin memberikan pemulihan yang semakin sempurna. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, baik yang ada di rumah sakit, yang akan mengalami tindakan medis, yang sudah mengalami tindakan medis, yang masih menantikan kesempurnaan kesembuhan, baik yang nama-namanya kami sebut maupun yang nama-namanya belum kami sebut kembali, tapi yang mengikuti doa malam ini. Dan kami memiliki keinginan untuk Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan, pemulihan jasmaniah maupun kejiwaan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah itu. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Dedi Kuswendi, saudara kami Sri Mulyati, semuanya di Purwodadi. Kemudian saudara kami anak Alek Geovano Wibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga. Saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cah Yani Bagiowati, semuanya di Semarang. Saudara kami Christine Ningsih Joko Widodo, saudara kami Edita Karyanto di
ambarawa Tuhan yang menolong. Tuhan menjamahkan tangan Tuhan, memberikan kesempurnaan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menolong keluarga yang mendampingi, semuanya tetap dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Tuhan yang menolong sesuai dengan limpah rahmat Tuhan, memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan makin nyata atas kami semua. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan yang menolong sehingga kami dapat menyempurnakan semua yang kami kerjakan, juga termasuk dalam kami melayani Tuhan melalui doa pagi dan doa malam, baik onsite maupun online, baik kami dan tim yang ada di sini maupun semua kami yang menyatukan hati berdoa, kami semua melayani Tuhan. Mohon Tuhan menyempurnakan dari sisi kesadaran kami, dari sisi kerelaan hati kami menyembah Tuhan, melayani Tuhan, dari sisi kesatuan tim, dari sisi penyempurnaan penguasaan mekanisme yang ada, penyempurnaan peralatan, penyempurnaan isi konten yang ada. Tuhan menolong kami semua dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih, tiap hari kami semakin mengenal akan Tuhan. Tiap hari kami Tuhan tambah-tambahkan, semakin memiliki percaya diri, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung doa malam ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk segala dukungan yang disampaikan kepada kami, saudara sekalian, tanpa kami sebutkan satu persatu. Yang paling gampang, saudara juga mendukung untuk mengikuti dan masuk di mekanisme chatting, menambah semangat kami. Dan juga yang belum memberikan subscribe, kalau saudara berkenan memberikan subscribe, sudah membantu tim multimedia kami untuk lebih maju lagi dalam pelayanan ini. Juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang bersama kita diberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.